Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonetisa Putri, NPM 18081010113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit TI. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID. Dosen pembimbing mata kuliah audit TI adalah Pak Faisal Mutakin, Eskom MT. Lanjut saja ke presentasinya. Jadi di sini adalah COVID 4.1. Nah, pertama, publikasi COVID 4.1. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology dipublikasikan oleh IT Governance Institute atau ITGI. Itu websitenya www.itgi.org pada tahun 2007. Lalu mengenai ITGI, ITGI itu didirikan pada tahun 1998 untuk membangun standar dalam mengarahkan dan mengendalikan IT di perusahaan. Nah, ITGI sendiri membantu para pimpinan perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab dalam IT governance. Lalu, definisi IT governance atau COVID 4.1 dokumen. Nah, IT governance merupakan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi dan eksekutif manajemen dari suatu perusahaan. Struktur organisasi dan proses yang memastikan bahwa perusahaan yang menopang IT dan meluas strategi dan tujuan organisasi. ITGI 2007. Lalu COVID sendiri fokus pada internal control. Nah, maksudnya itu COVID fokus pada internal control yang dapat membantu manajemen untuk mengarahkan TI dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Lalu, COVID menyediakan good practice berupa aktivitas-aktivitas yang terstruktur yang merupakan konsensus dari para ahli. Nah, good practice ini akan membantu mengoptimalkan investasi TI, memastikan ketersediaan layanan dan menyediakan pengukuran untuk menilai apakah suatu aktivitas dilakukan dengan benar atau tidak. Lalu, maaf. What does COVID do? Meningkatkan efisiensi dan efektivitas TI. Yang kedua, membantu untuk memahami kebutuhan bisnis. Lalu yang ketiga, menyediakan praktek-praktek yang baik untuk memenuhi kebutuhan bisnis seefisien mungkin. Lalu selanjutnya, menjamin keselarasan bisnis dan TI, membantu eksekutif untuk memahami dan mengelola investasi TI, menyediakan metode untuk menilai sejauh mana layanan TI memenuhi kebutuhan bisnis dan menghasilkan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Lalu membantu untuk mengembangkan dan mendokumentasikan struktur organisasi, proses, dan alat yang tepat untuk pengelolaan TI yang efektif. Lalu selanjutnya, menyediakan seperangkat praktek yang telah diterima secara internasional untuk membantu pimpinan perusahaan meningkatkan nilai TI dan mengurangi resiko TI. Nah, jadi ini kesimpulannya itu membantu untuk perusahaan TI itu menjamin keselarasan bisnis dan TI, lalu untuk mengurangi resiko seperti kerugian dan lain-lain. Lalu bagaimana sih how does COVID support IT governance? Bagaimana sih COVID ini untuk mensupport tata kelola IT? Memastikan bahwa TI selaras dengan bisnis. Memastikan bahwa TI mendukung bisnis dan memaksimalkan manfaat. Lalu memaksimalkan bahwa sumber daya TI yang digunakan secara bertanggung jawab. Maksudnya digunakan secara bertanggung jawab. Lalu yang terakhir memastikan bahwa resiko TI dikelola secara tepat. Lalu manfaat mengimplementasikan COVID. Nah, di sini ada manfaatnya sebagai bahasa yang umum untuk para eksekutif dan staf TI. Maksudnya itu bahasa yang umum itu bahasa yang dapat dimengerti oleh eksekutif maupun staf TI. Lalu yang kedua, sebagai gambaran yang dapat dipahami oleh manajemen mengenai apa saja yang dilakukan oleh TI. Lalu yang ketiga, memahami secara lebih baik tentang bagaimana bisnis dan TI dapat bekerja sama untuk menghasilkan manfaat. Lalu yang keempat, keselarasan yang lebih baik dengan didasarkan pada fokus bisnis. Lalu selanjutnya, kualitas layanan TI yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan optimasi biaya, mengurangi resiko operasional, manajemen TI yang lebih efektif, pengembangan kebijakan yang jelas, lalu ada audit yang lebih efisien. Maksudnya ini audit yang lebih efisien itu ketika kita mengaudit suatu sistem atau suatu perusahaan itu jika kita menggunakan COVID itu menjadi lebih efisien. Lalu kepemilikan dan tanggung jawab yang jelas dengan didasarkan pada orientasi proses.
Lalu di sini ada area fokus IT governance, jadi fokus areanya tata kelola IT. Di sini ada strategic alignment, ada value delivery, ada risk management, ada resource management, ada performance measurement. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah strategic alignment, yaitu menyelaraskan perencanaan bisnis dan TI, mendefinisikan dan validasi usulan nilai TI, menyelaraskan operasi TI dan perusahaan. Lalu yang kedua ada value delivery. Yang pertama adalah merealisasikan usulan nilai TI, memastikan bahwa TI menghasilkan manfaat sebagaimana yang telah dirumuskan. Lalu yang ketiga, fokus pada upaya mengoptimalkan biaya dan membuktikan nilai TI. Lalu ada resource management, jadi sumber daya, mengelola sumber daya TI mulai dari aplikasi, informasi, infrastruktur, personil secara tepat. Lalu yang kedua, investasi sumber daya TI secara optimal. Lalu ada risk management. Nah, risk management di sini membahas kesadaran dan pemahaman para personil perusahaan terhadap resiko. Jadi kesadaran dan pemahaman para personil itu maksudnya ya karyawan-karyawannya terhadap resiko. Lalu yang kedua, mengelola resiko secara tepat. Lalu ada performance measurement. Performance measurement ini melakukan pemantauan terhadap implementasi strategi, penyelesaian proyek, penggunaan sumber daya, kinerja proses, dan pemenuhan layanan. Lalu yang kedua, pengukuran kinerja, misalnya menggunakan BSC atau Balance Scorecards yang menguraikan strategi ke dalam serangkaian aktivitas untuk mencapai sejumlah tujuan yang terukur. Lalu di sini ada komponen COVID 4.1. Di sini ada business goals-nya. Business goal di sini berhubungan dengan IT goals. Di sini itu requirement, maksudnya persyaratan. Di sini ada information. Nah, jadi antara business goal dan IT goals dan IT process ini saling berkaitan. Nah, di sini dipecah, broken down into. Ada key activities lalu dijalankan oleh responsibility and accountability chart. Lalu di sini ada IT goal dan IT processes. Di sini measure by diukur oleh, lalu di sini untuk performance atau untuk performa, indikator-indikator performa, lalu untuk outcome measures, lalu ada for maturity models, dan di sini ada audit with. Nah, IT goal dan IT process ini diaudit dengan control outcome test. Di sini yang ini dikontrol oleh kontrol objektif, diaudit oleh kontrol desain test. Lalu di sini ada diimplementasi dengan kontrol praktis. Nah, di sini antara kontrol desain test dan kontrol practice itu based on. Jadi ini based on ini. Lalu ada prinsip dasar COVID. Untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran bisnisnya, perusahaan perlu melakukan investasi, pengelolaan, dan pengendalian terhadap sumber daya TI menggunakan seperangkat proses yang terstruktur untuk menyediakan layanan yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi di sini prinsip dasar COVID itu membentukkan informasi. Di sini setelah ada gambar, di sini business requirements atau persyaratan bisnis. Di sini ada IT resources, ada IT process, ada enterprise. Di sini di sini untuk mendrive investasi sumber daya TI. Lalu di sini sumber daya TI ini digunakan untuk proses IT untuk mendeliver atau menghasilkan enterprise informasi yang merespon business requirements. Jadi ini ada COVID itu berfungsi sebagai ini. Lalu ada manajemen kontrol, keselarasan, dan pemantauan. Di sini ada business goals, governance driver atau driver tata kelola. Di sini ada business outcomes. Lalu ini termasuk information kriteria dan IT resources termasuk aplikasi, informasi, infrastruktur, dan people. People maksudnya sumber daya manusia. Lalu di sini ada IT processes dan process description. Nah, di sini ada performance indicator dan outcome measures. Outcome measures maksudnya IT goals, performance-nya IT processes. Lalu ada kebutuhan bisnis, proses TI, dan sumber daya TI. Dan di sini ada business requirements. Maksudnya requirement tadi saya salah menjelaskan, maaf. Kebutuhan bisnis. Jadi requirement itu kebutuhan bisnis, bukan persyaratan. Mohon maaf. Nah, di sini kebutuhan bisnis itu ada effectiveness,
Ada efisiensi, ada confidentiality, ada integrity, availability, compliance, reliability. Lalu di sini ada IT process, ada domains, processes, activities. Lalu resources di sini ada aplikasi, informasi, infrastruktur, dan manusia. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama adalah efektivitas atau effectiveness, yaitu informasi yang relevan dan berkaitan dengan proses bisnis serta dihasilkan dengan tepat waktu, benar, konsisten, dan dapat digunakan. Lalu ada efisiensi. Informasi digunakan, maksudnya ya, informasi disediakan dengan menggunakan sumber daya yang optimal, paling produktif, dan ekonomis. Lalu ada kerahasiaan atau confidentiality, yaitu informasi yang sensitif dilindungi dari aktivitas yang tidak berhak. Lalu ada integritas atau integrity, informasi akurat, lengkap, dan valid sesuai dengan nilai bisnis. Lalu selanjutnya ada ketersediaan atau availability, informasi tersedia ketika dibutuhkan oleh proses bisnis saat ini dan masa mendatang. Jadi ketersediaannya itu bisa untuk proses bisnis saat ini dan masa mendatang itu harus benar-benar ada. Lalu untuk pemenuhan atau compliance, informasi memenuhi ketentuan undang-undang, peraturan, dan kontrak serta kebijakan internal organisasi. Lalu yang terakhir adalah kehandalan atau reliability. Informasi tepat untuk manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya. Lalu di sini ada sumber daya TI. Yang pertama adalah aplikasi. Aplikasi itu sistem otomatis maupun prosedur manual yang memproses informasi. Lalu informasi di sini adalah data yang digunakan dalam bisnis. Lalu ada infrastruktur, yaitu teknologi dan fasilitas meliputi hardware, operating system, DBMS, lalu ada networking dan lain sebagainya yang digunakan untuk melakukan pemrosesan oleh aplikasi. Lalu di sini ada personil. Personil itu orang-orang termasuk internal, outsource, atau yang lain dari pihak luar maupun kontrak yang terlibat dalam pengelolaan sistem dan layanan informasi. Lalu di sini ada pendefinisian tujuan TI dan arsitektur TI. Jadi di sini ada enterprise strategy, business goal for IT, ada IT goals, ada enterprise architecture for IT, ada IT scorecard. Nah, di sini business goal-nya itu ada business requirement, ada governance requirement. Di sini require information service, di sini influence information service, imply information criteria. Lalu di sini jika enterprise architecture for IT itu ada IT processes. Nah, ini mendeliver informasi dan dia menjalankan aplikasi, tetapi dia membutuhkan infrastruktur dan orang. Lalu di sini ada kerangka kerja COVID 4.1, saya zoom dulu. Di sini ada business objektif, ada governance objektif atau tata kelola objektif. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan ada information criteria yang tadi kan, effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Dan di sini ada, nah ini plan yang pertama information criteria, lalu ada plan and organize, perancangan dan merancang, lalu ada acquire dan implement. Lalu di sini ada deliver and support, lalu monitor and evaluate, lalu jadi information criteria. Lalu di sini ada domain proses TI. Nah, domain proses TI ini maksudnya ada plan and organize, ada acquire and implement, ada deliver and support, lalu monitor and evaluate. Lalu di sini plan and organize PO menyediakan arahan untuk menghasilkan solusi dan layanan mencakup bagaimana TI dapat mencapai sasaran bisnis, lalu bagaimana menyelaraskan strategi TI dan bisnis, lalu bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya, lalu bagaimana setiap orang dalam organisasi memahami sasaran TI, bagaimana resiko TI dipahami dan dikelola, bagaimana kualitas sistem TI yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Lalu di sini ada acquire and implement AI. Di sini saya telah menulis catatan. Acquire itu memperoleh, perolehan dan implementasi AI. AI itu maksudnya itu acquire atau AI atau disingkat itu AI itu bukan artificial intelligence ya, tetapi acquire and implement.
Lalu di sini ada menyediakan solusi dan layanan mencakup bagaimana solusi TI diidentifikasi, dibangun atau diperoleh, diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Lalu yang kedua, bagaimana memastikan bahwa proyek baru dapat menghasilkan solusi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Lalu yang ketiga adalah bagaimana proyek baru dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan anggaran. Jadi proyek itu dilaksanakan secara tepat waktu dan anggarannya itu juga tepat, tidak lebih dan jika kurang ya maksudnya tepat waktu itu ya harus pas dengan rancangan. Lalu yang keempat ada bagaimana memastikan bahwa sistem baru dapat bekerja dengan baik ketika diimplementasikan. Lalu yang terakhir ada bagaimana perubahan akan dilakukan tanpa mengganggu operasi bisnis yang sedang berjalan. Lalu ada deliver and support atau bisa disingkat DS. Itu menyediakan dukungan agar solusi dan layanan dapat digunakan oleh para pengguna, mencakup bagaimana menyediakan dukungan layanan terhadap pengguna, manajemen data, dan fasilitas operasional. Lalu yang kedua, bagaimana layanan TI sejalan dengan prioritas bisnis. Lalu yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan biaya TI. Lalu yang keempat adalah bagaimana para personil atau sumber daya manusia dapat menggunakan sistem TI secara produktif dan aman. Ini penting ya, karena jika tidak bisa menggunakan sistem TI secara produktif dan aman, maka data-data perusahaan akan bahaya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi secara memadai. Lalu di sini ada monitor and evaluate atau bisa disingkat ME, yaitu memantau semua proses untuk memastikan bahwa arahan yang tersedia telah dilaksanakan. Nah, monitor dan evaluate ini mencakup bagaimana menilai semua proses TI secara teratur dan rutin untuk memastikan kualitas dan pemenuhan terhadap kebutuhan kontrol. Lalu bagaimana mengelola kinerja, memantau internal kontrol, dan kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola. Lalu yang ketiga, bagaimana mengukur kinerja TI untuk mendeteksi masalah sebelum terlambat. Jadi, mengukur kinerja TI itu untuk mendeteksi masalah. Jadi, ketika kita akan ketika kita melakukan proses TI, maksudnya proses TI, itu kita tuh sudah mengetahui, oh ini ada masalah ini, maksudnya biang masalahnya. Nah, sebelum biang ini bisa menyebabkan masalah yang lebih besar, kita itu sudah tahu lebih dahulu. Lalu yang keempat adalah bagaimana memastikan bahwa internal control berjalan efektif dan efisien. Internal control ini maksudnya itu kontrol secara internal. Lalu bagaimana menyelaraskan kinerja TI dengan tujuan bisnis? Selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penjelasan saya yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.